Lihat pemuda ini terbangun dan menemukan seluruh keluarganya dibantai. Satu-satunya adik perempuannya juga diracuni sampai mati. Saat terbangun, ternyata dirinya diinjak oleh tunangannya, Lin Xuan. Ternyata, tunangannya ingin memiliki tulang kaisar tertinggi pemuda itu. Agar kekuatannya meningkat pesat, sengaja bersembunyi di sisi pemuda itu selama 10 tahun. Pada hari pernikahan, bersekongkol dengan penjahat, melakukan semua dosa besar ini. Tidak hanya mencuri tulang kekaisaran pemuda itu, tapi juga membuatnya menjadi orang yang tidak berguna. Yang lebih membuat marah adalah, pemuda itu pergi mencari tunangannya untuk meminta penjelasan. Namun tunangannya yang kekuatannya meningkat pesat, kembali memukulnya hingga setengah mati. Orang itu mengancam bahwa pemuda tersebut tidak akan pernah bangkit kembali. Lalu dia menggunakan jurus menyerap bintang, menyerap semua kekuatan pemuda tersebut, meninggalkannya untuk mati. Namun leluhur pemuda itu menggunakan telepati, mengajarkan kepadanya sebuah jurus dewa. Pemuda itu seketika mencapai tingkat dewa, dengan ilmu dewa yang sempurna. Segera menemukan murid di bawah tunangannya, ingin mencoba kekuatan metode dewa itu. Hasilnya hanya menggunakan 10% kekuatannya, sudah memukul dua anak kecil hingga terbang puluhan meter. Bagaimana mungkin? Dewa bumi memang kuat. Ling Xue, kau mungkin tak pernah bermimpi. Demi sepotong tulang bumi, kau membunuh seluruh keluarga Lin. Aku pun karena itu mendapatkan kembali dewa bumi. Namun pria itu saat ini masih belum tahu. Anak muda sudah berbeda dari sebelumnya. Mengeluarkan jurus andalan, pembuka gunung. Ingin melawan anak muda hingga akhir. Mengira bisa dengan satu pukulan mengirim anak muda ke reinkarnasi. Tidak menyangka anak muda hanya menggunakan 10% kekuatannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kamu sudah tidak berguna? Kamu cuma punya kemampuan segitu. Berani sekali meremehkan aku. Dasar kamu tidak berguna. Aku ini orangnya kakak Lin. Dia itu orangnya Lin Xuan. Kakak Lin. Kakak Lin, saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Itu adalah kakak Lin Xuan. Semua gara-gara wanita jalang itu. Dia menyuruhku, biarkan kami pergi. Masih datang. HMPH. Berani menggangguku. Lin GG mencari mati. Nyonya besar, kami salah. Lepaskan kami. Guru, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan berani lagi. Kami pantas dipukul. Tolong lepaskan kami. Aneh, bukankah mereka datang untuk cari masalah dengan Lin GG? Linger, kamu datang. Kakak Lin, kamu baik-baik saja kan? Jangan khawatir, beberapa orang itu tidak bisa melukaiku. Sialan, Lin Xuan berani berbuat begitu padamu. Kakak Lin, jangan khawatir. Beberapa hari lagi adalah pertandingan besar sekte. Saat itu aku akan membuatnya berlutut di arena dan meminta maaf padamu. Hal-hal ini tidak perlu kamu urus. Akan saya hitung satu persatu utang keluarga Lin. Kak Lin, bukan karena Linger tidak percaya padamu. Yun Xuan adalah target utama pelatihan sekte. Kamu sekarang sudah kehilangan kekuatanmu. Sama sekali tidak mungkin bisa mengalahkannya. Jangan lakukan hal bodoh ya. Baik, aku tahu. Kak Yun, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Murid besar yang dirugikan segera kembali untuk mengadu pada wanita itu. Memintanya mengirim seseorang yang lebih kuat untuk menghajar pemuda itu. Saat itu wanita tersebut sedang bersiap untuk bertapa dan berlatih kitab bunga matahari. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengurus mantan suami pecundangnya ini. Jadi dia memberi kode mata kepada sahabatnya, menyuruhnya untuk membuat pemuda itu cacat. Namun sahabatnya baru saja duduk di ranjang mewah pemuda itu, bersiap untuk menghajar pemuda yang sedang berlatih itu. Murid wanita itu memegang tanda budak yang bisa membuat orang kehilangan akal. Masuk ke dalam, mulai menyihir pemuda itu. Budak Suantian, dengarkan perintahku. Lin Feng, berlututlah padaku. HMPH, sehari jadi budak, seumur hidup menjadi budak, pernah menjadi jenius nomor 1 di Suantian. Di bawah kendali perintah besar budak, hanya bisa berlutut dan memohon ampun. HMPH, aku menipumu. Bagaimana mungkin? Dia kan sudah terkena tanda budak. Tanda budak itu bisa mengendalikan semua budak Suantian. Apa yang terjadi dengannya?
Sudah cukup main-mainnya. Sekarang giliran saya. Kamu sampah. Berlututlah padaku. Ah. Kakak Lin, aku salah. Kakak Lin, aku benar-benar tahu salahku. Salah? Tidak, bukan kamu. Yang salah itu aku. Bagaimana aku bisa percaya orang seperti kamu akan bertobat? Ah, Kakak Lin. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ah. HMPH, kamu pergi sendiri atau aku yang mengusirmu? HMPH, sampah, kamu pikir sedang bicara dengan siapa? Tapi tidak ada berkat Dragon Seal juga tidak masalah. Dulu bakat nomor 1 Xuan Tian sekarang mengurus teh dan kuda Lin Xuan. Sungguh disayangkan. Bagaimana kalau kamu datang ke lotengku sebagai anjing? Di tengah kekacauan hukum kuno, orang yang mempraktikkan metode ini akan kehilangan akal. Akhirnya menjadi boneka sang penyihir. Sangguan Waner, kamu sangat kejam. Lin Feng, meskipun kamu berada di puncak kejayaanmu, mungkin saja kamu tak akan tahan dengan cara kuno saya ini. Apalagi sekarang kamu hanyalah seorang yang tak berguna. Mulai hari ini, kamu akan menjadi Renkuiku. Tenang saja, aku akan sangat memanjakan Renkui ini. Ingin menjadikanku Renkui? Hanya dengan kamu belum cukup layak. Ah. Tuan, jangan remas lagi. Waner tidak tahan lagi. Balas dengan cara yang sama. Manusia boneka ini cocok untukmu, wanita iblis. Jika ingin hidup, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Tuan, silakan perintahkan Waner sesuka hati. Bagaimana tingkat kekuatan Lin Xuan sekarang? Kamu benar-benar ingin merasakan diperbudak oleh orang ini? Lin Xuan sekarang di puncak Tong Xuan, sedang mencoba mencapai Jindan. Begitu cepat. Ya, dengan bantuan sekte. Kekuatan dia hampir melonjak pesat. Selain itu, aku juga tahu, mereka berencana membuat Lin Xuan bersinar di pertandingan besar sekte beberapa hari lagi, dan sekaligus mengumumkannya sebagai Putri Suci Xuan Tian. Tapi perhitungan sekte itu salah. Pada pertandingan kali ini, Lin Xuan pasti mati. Orang ini bahkan tidak melirikku sedikit pun. Apa aku belum cukup cantik? Kemari. Sepertinya daya tarikku masih cukup besar. Tuan, tolong sayangi Waner. Ah. Kamu mau yang ini? Kalau tidak, kamu kira apa? Baiklah, kamu bisa pergi. HMPH, pergi ya pergi. Wanita ini aneh sekali. Turnamen besar sekte yang diadakan 3 tahun sekali, akhirnya dimulai. Aku dengar setelah turnamen kali ini, sekte akan mengumumkan pemilihan wanita suci. Kami juga beruntung bisa melihat wajah surgawi. Bukankah itu Lin Feng yang tidak berguna? Apa yang dia lakukan di sini? Sampah, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Kompetisi besar sekte. Semua orang di dalam Xuan Yuan Tian bisa ikut. Kamu yang tidak berguna juga pantas masuk arena pertarungan. Selagi aku masih dalam suasana hati yang baik, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan mematahkan kakimu. Aku bicara baik-baik padamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Ya, berani sekali kamu. Tidak bercermin pada diri sendiri. Kamu pantas ribut-ribut seperti ini. Benar-benar tidak tahu aturan. Maaf sekali, mengganggu Anda. Ada apa? Orang tak berguna ini ingin menerobos masuk. Tenang saja, kami akan segera mengusirnya. Tidak akan mempengaruhi upacara sekte. Bajingan. Kakak senior Sangguan, kamu memukulku agar aku diam. Kakak Lin, apakah Anda ingin menonton pertandingan hari ini? Atau ikut serta? Sudah tahu masih bertanya. Baiklah. Silakan masuk, Kakak Lin. Saya akan membantu Anda mendaftar. Kakak Sangguan, dia itu sampah. Sama sekali tidak pantas masuk Universitas Zhongnan. Sampah? Dia bukan sampah. Kemampuannya mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Kak Lin, aku di sini. Kak Lin, kenapa kamu datang? Tebaklah.
Kakak Lin, Linger percaya dengan kemampuanmu. Tapi penyakit besar sekte ini sangat berbahaya. Sekarang kekuatanmu sudah hilang. Sebaiknya jangan ikut serta. Benar, dengarkan kata-katanya. Mungkin kamu bisa bertahan hidup lebih lama. Kenapa kamu juga berpihak pada Lin Xuan? Berbicara dengan sopan. Berani-beraninya bicara seperti itu dengan Tetua Agung. Kamu masih pikir kamu adalah putra suci Xuantian? Tetua Agung, dulu pun hanya seekor anjing yang mengibaskan ekor padaku. HMPH, saya pasti akan bertarung dengan Lin Xuan. Tak ada yang bisa menghentikan. Bicara tajam, HMPH. Nanti di atas arena, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa tetap tersenyum. HMPH. Jika di arena bertemu Lin Feng dan Gu Linger, pastikan untuk menyerang dengan keras. Pertarungan sekarang dimulai. Gu Linger melawan Han Chen. Kakak Lin, aku akan naik dulu. Sungguh beruntung bertemu denganmu, perempuan kecil. Gu Linger, apakah kamu mau aku mengalah sedikit, agar mereka tidak bilang aku menindasmu? Menang pun tidak terhormat. Jangan banyak bicara, mulai saja. Mati saja. Kamu kalah. Linger, kamu pulang dulu dan istirahat yang baik. Baik. Kompetisi dalam sekte berhenti sampai di situ saja. Kamu jelas sudah kalah. Bagaimana masih berani menyerang dan melukai orang? Li Feng, jangan sombong. Lin Feng, keluarkan pedangmu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Hahaha. Aku malah lupa. Dari mana seorang budak sepertimu bisa mendapatkan pedang? Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Sekarang, merangkaklah di bawah selangkanganku. Aku bisa mempertimbangkan. Hanya melumpuhkan tangan dan kakimu. Kalau kamu berani bilang tidak. Jangan salahkan aku kalau pedangku tak berperasaan. Hahaha. Takut ya? Kalau begitu cepat merangkak. Tidak berguna, aku mengenakan baju pelindung emas. Dasar tidak berguna, jangan harap bisa melukaiku. Bangunlah. Siapapun yang berani menyakiti Linger harus mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah orangnya tetua besar. Lagi-lagi tetua besar. Aku menantangmu, Lin Xuan. Beranikah kamu menerima tantanganku? HMPH. Kamu berani menantangku? Tidak baik, Kak Lin. Sekarang kamu sudah di tingkat Jindan. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Cepat pergi. Jindan, jadi bagaimana? Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu berani menerima pertarungan hidup mati dengan Lin Xuan? Pertarungan hidup mati, tanggung jawab pribadi. Bing Feng, sepertinya kamu tidak sabar ingin mati. Maka aku akan memuaskanmu. Sialan, sampah. Aku bisa menghancurkanmu sekali. Aku bisa menghancurkanmu 2 kali. Kepala sekte bahkan memberikan harta karun ini padamu. Takut, kalau takut cepat berlutut dan minta ampun. Terlambat 1 detik lagi, kamu tidak akan punya kesempatan. Aku hanya takut kamu mati terlalu cepat. Mau mati, sekarang aku adalah Jindan Zenren. Dibandingkan denganmu saat itu, aku tidak kalah hebat. Ah, pedang matahari terbit. Ini adalah jurus terkuat dalam ilmu pedang Xuanming. Lin GG, hati-hati. Tidak bisa dipercaya, bukan? Dibandingkan denganmu, yang lebih membuatku tidak percaya adalah, kau ternyata wanita jahat yang tidak tahu berterima kasih. Utang yang dipinjam harus dibayar. Ini tidak mungkin. Kenapa tulang kerajaanku tiba-tiba tidak terkendali? Tidak,
Akulah sang suci. Aku yang seharusnya. Kaisar wanita yang berdiri di puncak dunia. Apa gerakan yang digunakan oleh Li Xuan ini? Betapa menyeramkan auranya. Sial, kenapa tidak ada yang menghentikannya? Kamu, Lin Feng, ditakdirkan menjadi batu loncatanku. Kamu ini sampah. Mati kau. Arah Lin Feng. Hentikan. Lin Feng, kamu benar-benar membunuhnya. Kalau aku membunuhnya, lalu bagaimana? Pertarungan seharusnya hanya sampai di situ. Seranganmu terlalu kejam. Kamu sengaja membunuh teman sendiri. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Hahaha. Pembunuhan berencana. Tuduhan yang besar dari saudara sekalian. Kamu tidak peduli saat Han Chen menyerang Linger. Kamu juga diam saat Lin Xuan menggunakan ilmu terlarang. Lin Xuan merebut istanaku, membantai 325 anggota keluargaku dan kamu tetap diam. Sekarang kamu menuduhku pembunuhan berencana. HMPH, Lin Xuan adalah murid kesayanganku, dan juga diangkat langsung oleh kepala perguruan sebagai sang dewi. Semua yang dia katakan adalah benar. Jika dia ingin kamu mati, kamu harus patuh dan menyerahkan kepalamu. Bagaimana denganku? Aku juga pernah menjadi putra suci Xuantian. Lin Xuan merampas tulang kaisarku, dan membantai seluruh keluargaku. Mengapa sekte tidak peduli? HMPH, kamu orang yang tidak berguna. Masih ingin sekte membalas dendammu. Hahaha. Ternyata siapa yang berharga, sekte akan membantu. Kalau begitu, aku akan membuat mereka kehilangan nilai sepenuhnya. Bajingan, apakah kamu ingin memberontak? Merobek seragam, menghapus perbudakan. Kamu benar-benar berani. Menyerahkan nyawa untuk mencari mati. Lin Feng. Tidak disangka, aku, Si Tu Hao, seorang pahlawan sepanjang hidupku, ternyata dikalahkan oleh pecundang sepertimu. Lin Feng akan mati. Kata-katanya baik. Ada sebuah rahasia yang harus kuberitahu padamu. Orang tua kandungmu sebenarnya belum mati. Apa yang kau katakan? Aku hanya suka melihatmu dalam keadaan panik. Hahaha. Aku mati, kamu jangan harap bisa bertemu dengan orang tuamu. Sayangnya kamu membunuh Su'er. Kamu biarkan aku membunuh kecoa besar itu. Kamu tidak bisa pergi. Minggir. Hukum sejati Xuantian. Tong Xuan mempunyai rahasia. Melapor kepala sekte. Penjahat Lin Feng sudah diusir dari sekte. Mohon kepala sekte segera kirim tetua penegak hukum untuk membunuh penjahat ini. Kak Lin, apakah kamu benar-benar tidak berencana kembali ke sekte? Saya berencana pulang untuk melihat, apakah yang dikatakan oleh Si Tu Hao sebelum mati benar atau tidak. Saya tetap ingin pulang mencari petunjuk. Kakak Lin, aku ikut denganmu ya. Kamu masih mau bersembunyi sampai kapan? Kakak Lin, aku kan khawatir dengan keselamatan kalian berdua. Jadi aku sengaja mengikuti kalian. Baiklah, karena kamu sudah datang. Selama aku pergi 2 hari ini, kamu yang mengurus kehidupan sehari-hari Linger ya? Apa? Kamu mau aku melayaninya? Kenapa? Ada masalah? Kakak Lin bercanda. Bisa menjaga adikku adalah keberuntungan yang sudah aku dapatkan selama 9 kehidupan. Bagus kalau begitu, tapi jika Linger sedikit saja menderita saat aku kembali, kamu tahu apa akibatnya? Kalau bukan karena Cat budak manusia ini, aku tidak perlu repot-repot mengejar kalian sejauh ini. Semoga teknik pencarianku yang sederhana ini bisa membantu kakak Lin menemukan mereka. Ayah, ibu. Anak ini tidak berguna, tidak menemukan petunjuk apapun.
Si Tuo Hao dan Ling Xue sama-sama menggunakan ilmu hitam dari alam gaib. Aku berencana pergi ke Sekte Yuming untuk melihat-lihat. Mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Ayah, Ibu, tenanglah. Aku pasti akan menemukan kalian dan membawa kalian pulang. Saudara dan saudari keluarga Lin, Ling Xuan sudah mati. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Lin Feng, kamu belum juga menerima kematianmu. Penegak hukum tetua, apa maksudmu? Keluarga Lin membesarkan penjahat seperti kamu. Pantas dihukum mati. Tidak layak untuk tidur tenang selamanya. Orang yang mencari mati adalah kamu. Penegak hukum tetua mengumumkan ke seluruh dunia. Tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan. Lin Feng, karena dulu kamu berjasa besar untuk Suantian saya. Sebagai imbalan, saya bisa memaafkanmu. Kamu harus menghapus kekuatanmu sendiri. Ikut kami kembali ke Suantian untuk dihukum. Saya bisa memohon kepada pemimpin untuk meringankan hukumanmu. Saya juga akan memberimu kesempatan. Segera berlutut dan minta maaf kepada keluarga Lin saya. Aku bisa mengampunimu. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Para tetua, ikuti aku untuk membunuh pengkhianat ini. Penghormatan kepada yang sudah meninggal. Menghina arwah keluarga Lin. Semuanya sujudlah padaku. Cukup. Guru, Anda masih ingat bahwa saya adalah guru Anda. Budi mengajar, tidak akan terlupakan. Kata-kata yang bagus, budi mengajar, tidak akan terlupakan. Maka aku bertanya padamu, kamu sebagai murid terkenal Suantian, mengapa membunuh tetua suci sekteku? Kedua orang ini memang sangat jahat. Lin Xuan merebut tulangku, membunuh seluruh keluargaku. Si Tu Hao sebagai tetua, tanpa membedakan benar salah, ingin membunuhku. Dan juga menggunakan ilmu hitam kegelapan. Bajingan, kamu bilang Lin Xuan merebut tulang bumi milikmu. Lalu kekuatan hebat yang kamu miliki sekarang ini, dari mana asalnya? Li Feng, aku sangat kecewa padamu. Cemburu membuatmu berubah sepenuhnya. Terjatuh ke jalan sesat ini. Apa yang dikatakan murid itu semuanya benar. Diam, sampai saat ini. Kamu masih berani berdalih. Jika kamu masih mengakuiku sebagai guru, ikut aku kembali ke sekte, dan berlutut di depan makam sang perawan selama 3 hari 3 malam. Menyesali dosamu. Suruh aku minta maaf pada wanita jahat itu. Tidak mungkin, HMPH. Sia-sia saja aku telah mengajarimu dengan sungguh-sungguh selama 12 tahun ini. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak mengajarkanmu metode sejati Suantian sejak awal. Kalau tidak, aku tidak akan membesarkan seorang murid yang mengkhianati guru dan leluhur. Hahaha. Baiklah, jika kau bilang aku adalah pengkhianat Suantian, maka hari ini aku akan memutuskan hubunganku dengan Suantian yang kau ajarkan padaku. Aku mengembalikan semuanya padamu. 12 tahun yang lalu kau mengajariku metode jalan misterius. Aku mengembalikannya padamu. 8 tahun yang lalu, setelah menjadi putra suci angin, kau mengajariku rahasia hati misterius. Hari ini aku juga mengembalikannya padamu. Ini adalah teknik Suantian yang telah kupelajari dengan susah payah. Jurus pedang yang luar biasa. Hari ini tak ada yang berubah. Aku mengembalikan semuanya padamu. Hancur. Aku tidak berhutang apa-apa padamu lagi. Lin Feng, berhenti di situ. Bajingan, meskipun kamu telah menghancurkan ilmu Tiansheng, hari ini jangan harap bisa pergi. Kakak Lin. Waner. Sangguan Waner. Kamu tahu Lin Feng adalah pengkhianat sekte kita. Masih berani bergaul dengannya. Kalian semua tidak tahu malu. Aku akan membersihkan rumah hari ini. Ya. Terima kasih atas jaga malam. Takkan terlupakan. Ini adalah terakhir kali aku berbelas kasihan. Suanji, jika kau tidak tahu sopan santun, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu.
Ah, aku tidak salah lihat. Dia memang menghancurkan Xuantian Zhengfa. Tapi kenapa dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kekuatan ini sangat murni dan kuat. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari oleh pengikut sesat. Apakah aku salah? Tidak, aku tidak salah. Lin Feng, murid durhaka ini telah mengkhianati gurunya. Waner. Sebenarnya apa yang terjadi? Cedera Waner sangat parah. Hanya pil penyembuh saja tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya. Tidak baik. Banyak meridian yang rusak. Ada racun jahat dalam tubuhnya. Kelihatannya harus bekerja lebih keras. Ah. Tidak kelihatan. Perempuan iblis ini ternyata punya kemampuan juga. Aku. Jangan salah paham. Aku sedang membantumu menyembuhkan luka. Bukan untuk kakak Lin. Cepat selamatkan adik seperguruanku. Bagaimana dengan Ling'er? Setelah kamu pergi, adik seperguruanku menggunakan rahasia 1000 bangau. Ingin membantumu mencari orang tuamu. Namun, orang dari sekte Netherworld datang. Mereka melukai aku. Dan memaksa menculik adik seperguruanku. Mereka juga bilang adik seperguruanku memiliki tubuh roh kuno. Adalah tempat yang sempurna. Sekarang adalah sekte Yuming. Aku tidak mencarimu. Kamu malah datang mencariku. Saudara Lin, cepat selamatkan saudariku. Istirahatlah dengan baik. Aku akan segera kembali. Saudara Lin. Kamu hati-hati sedikit. Berhenti. Berani datang ke markas cabang sekte Yuming. Mau cari mati? Ya, apakah kalian hari ini menangkap seorang wanita? Sekte Yuming kami, sehari saja paling tidak menangkap belasan wanita untuk dinikmati. Mana ku tahu kamu bicara siapa? Cepat pergi, wanita yang kamu cari. Kali ini diperkirakan menikmati di bawah pemimpin kami. Tidak baik pemimpin. Ada seorang pemberontak datang menyerang. Hei! Ah, tidak berguna. Apa gunanya kalian? Saya pikir siapa? Ternyata kamu. HMPH, tempat yang ingin Lin Feng datangi. Tak ada yang bisa menghalangi. 5 tahun yang lalu, kamu membunuh 1000 orang dari sekte Yuming dengan kekuatan Jindan. Sungguh mengagumkan. Benar-benar sangat mendominasi. Sejak aku kalah darimu dalam pertempuran itu, aku bersumpah akan menjadikanmu peliharaanku. Di mana kamu menahan Ling'er? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya? Ah Ling'er. Kekasih lamamu. Maaf ya, setiap hari kami di Sekte Nether menangkap terlalu banyak orang. Bagaimana kalau kamu berlutut dan menjilat dulu? Jilat jari kakiku. Mungkin aku bisa berpikir lagi. Kamu cari mati. Lin Feng pikirkan baik-baik. Jika aku terluka, aku bisa benar-benar lupa di mana Ling'er. Tampaknya kamu benar-benar tahu di mana Ling'er. Kalau aku tahu, lalu kenapa? Kamu adalah yang terkuat di generasi baru Xuantian. Bahkan kekuatanmu melampaui para tetua Xuantian. Aku memang tidak bisa mengalahkanmu. Tapi, lalu apa? Kalau ingin menemukan Ling'er, kamu harus patuh dan berlutut di hadapanku. Yun Feng. Cepat berlututlah. Selama kamu tunduk padaku, jangankan 1 Ling'er, 10 Ling'er pun akan kukembalikan padamu. Jangan kira aku tidak tahu. Hahaha, siapa yang kau coba tipu? Jangan harap menggunakan sihir pencari jiwa untuk mengendalikan aku. Meskipun kekuatanku tidak sebanding denganmu, tapi ajaran Yumingku hanya mempelajari roh jahat. Dengan tingkat kemampuan pengambilan roh yang kalian miliki di Xuantiansong, kalian masih belum bisa apa-apakan aku. Jangan ragu lagi. Ragu lagi sedikit. Orang lain mungkin sudah mengandung anak orang lain.
Hahaha apa? Kaisar Suantian. Pada akhirnya. Bukankah tetap aku yang mempermainkanmu? Kamu pikir aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Orang bermargalin, berani kamu menyentuhku. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan berharap bisa bertemu Ling'er lagi. Tidak perlu. Hal yang ingin aku ketahui, tak ada yang bisa menghentikannya. Hukum bumi selalu berubah. Jika kamu tidak bicara, aku akan mengambilnya dari pikiranmu. Tidak mungkin. Kamu sedang membaca ingatanku. Bagaimana bisa dilakukan? Pengikut kiri Sekte Netherworld, Balai Lelang Naga dan Phoenix. Tidak ada yang bisa melukai Ling'er. Jika Ling'er terluka sedikit pun, aku akan menghancurkan balai lelang terbesar di Kekaisaran Lingyun ini. Selesai. Senior Lin, aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya. Aku tahu aku salah. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Aku merasa jijik kalau kamu berani membunuhku. Nanti kalau aku memanggil Tuan Tua Yuming keluar, kamu pasti mati. Pendeta Agung Nether. Siapa dia sebenarnya? Lambat sekali. Bisa cepat sedikit tidak? Peta bagus begini. Kita belum menikmatinya. Sudah langsung dilelang. Siapa bilang tidak? Panggil dia roh kuno. Kalau tidak, Penatua Zuo tidak akan rela menjualnya. Kalian sekelompok iblis kejam. Tidak tahu diri. Sekarang kamu adalah peliharaanku. Berani banyak bicara lagi. Hati-hati aku remukan tulangmu. Kak Ning, kamu di mana? Kamu masih mengandalkan Lin Feng. Takutnya dia sudah dibunuh sejak lama. Apa tidak mungkin? Kak Lin tidak akan apa-apa. Dia pasti tidak akan apa-apa. Hanya seorang Lin Feng menghadapi kepala sekte Suantian dan penatua hukum. Pasti mati tanpa keraguan. Bahkan jika Lin Feng bisa lolos dengan nyawanya. Tetapi kamu membawa harta karun Netherworld milikku, yang menyembunyikan semua rahasia. Bahkan jika Kaisar hidup kembali, dia tidak akan bisa mengetahui lokasimu. Lebih baik kamu ikut aku ke rumah lelang, daripada menderita lagi di luar sana. Lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan pergi denganmu. Sudah kubilang kamu tidak mendengar. Harus membuatku bertindak, ya? Berani-beraninya kamu mengincar Ling'er. Kalian pantas mati. Klik tautan di kiri bawah. Tonton kelanjutannya yang menarik. Aku merasa kotor. Jika kamu berani membunuhku, saat aku memanggil Lao Su Yuming keluar, kamu pasti akan mati tanpa keraguan. Lao Su Yuming. Siapa dia menurutmu? Banyak bicara. Bisakah lebih cepat? Begitu bagus. Kami belum menikmatinya. Langsung dibawa untuk dilelang. Siapa bilang tidak? Asalkan bisa membuatku puas sekali saja. Kurangi umur 10 tahun pun, aku rela. Siapa suruh dia adalah tubuh kuno? Kalau tidak, Penatua Zuo juga tidak akan rela menjualnya. Kalian sekelompok iblis terkutuk. Tidak punya sedikit pun kesadaran diri. Sekarang kamu adalah hewan peliharaanku. Berani bicara lagi. Hati-hati, aku akan menghancurkan tulangmu. Kakak Ning, kamu di mana? Kamu masih mengharapkan Lin Feng. Takutnya dia sudah dibunuh sejak lama. Tidak mungkin. Kak Lin tidak akan kenapa-napa. Dia pasti tidak akan kenapa-napa. Seorang Lin Feng biasa harus menghadapi ketua Suantian dan tetua penegak hukum. Pasti mati. Bahkan jika Lin Feng bisa melarikan diri seperti anjing. Tapi kamu membawa harta karun gelapku, yang dapat menyembunyikan segala rahasia langit. Bahkan jika Kaisar masih hidup, dia pun tidak akan bisa mengetahui keberadaanmu. Sebaiknya kamu ikut dengan saya ke tempat lelang. Daripada kamu menderita lagi di luar sana. Lupakan saja. Saya tidak akan ikut denganmu. Sudah kubilang, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu benar-benar ingin aku turun tangan, ya? Berani-beraninya kamu mencoba mendekati Ling'er. Kamu pantas mati. Berani-beraninya kamu mencoba mendekati Ling'er. Kamu pantas mati. Kak Lin, kamu datang. Kamu ternyata masih hidup. Tak disangka sampah dari Xuanji tidak membunuhmu. Ling'er. Inti napas. Tak heran meskipun aku
Hanya bisa merasakan Ling'er di kota ini secara umum. Tidak bisa memastikan lokasi spesifiknya. Maaf, Kakak Lin. Saya tidak menemukan paman dan bibi. Tidak apa-apa, tunggu aku membunuh beberapa orang ini. Kita akan mencari bersama. HMPH, bagus juga kau masih hidup. Xuan Jizi yang sampah itu tidak bisa membunuhmu. Maka hari ini saya akan memberi belas kasihan untuk mengirimmu pergi. Tubuh hukum Yuming, Anda cukup berbakat. Saya selama bertahun-tahun mengumpulkan yin dan memperbaiki yang, akhirnya berhasil berlatih seni rahasia ini. Jangan bicara tentang pemulihan Anda sekarang. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan seperti yang Anda miliki saat itu, juga tidak bisa menembus metode ini. Lin Feng, aku secara alami berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dengan apa kau ingin melawanku? Tubuh ilahi Netherworld telah mencapai kesempurnaan. Tubuhku seperti baja emas, tidak tersentuh oleh segala metode Lin kakak. Sekarang aku memperbaiki diri, tidak mungkin menembus pertahanan Tuan Zuo. Kakak Lin, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Bukankah kamu mengklaim sebagai jenius terbaik di sekte ini? Yang berani menantang langit, orang gila dunia ini. Tahukah kamu bahwa aku telah berhasil menguasai tubuh hukum Nether? Ketakutan hingga tidak berani bertindak, Ling'er. Ya, hei. Menghancurkan tubuh hukum bayanganmu ini sulit. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Kamu benar-benar menghancurkan tubuh hukumnya. Kamu, jangan mendekat. Aku adalah tetua sekte bayangan. Kamu mau membunuhku. Itu berarti memusuhi seluruh sekte Yuming. Sejak saat kamu mengincar Ling'er, kamu sudah jadi orang mati. Lin Feng, bajingan sialan. Guru besar sekte Yuming kami tidak akan melepaskanmu. Siapa dia? Begitu mudah. Ternyata bisa dengan mudah mengalahkan tetua sekte Yuming. Sosok yang begitu luar biasa. Memang layak untuk berteman baik. Saya, Qiu Muxue, pengelola rumah lelang Longfeng. Salam hormat, Tuan. Jadi kalian yang akan melelang Ling'er. Rumah lelang kami hanya bertanggung jawab atas lelang. Kami tidak pernah menanyakan asal-usulnya. Ini tidak ada hubungannya dengan rumah lelang saya. Ling'er, cepat siapkan satu kamar untukku. Aku akan mengobatinya. Ling'er, Kak Lin. Aku merasa tidak enak. Jangan bicara, aku akan mengobatimu. Sialan. Mereka meracuni Ling'er. Kakak Bing terkena racun aneh Hehuan. Racun aneh ini meresap ke dalam darah. Pengobatan sederhana tidak akan berhasil. Kakak Lin. Ling'er merasa sangat tidak enak. Ling'er terkena racun. Racun aneh Hehuan bisa diatasi dengan pengambilan racun hati-hati. Tapi Ling'er. Tuan Lin. Ada apa? Tuan Lin. Ini sedikit niat baik dari balai lelang Longfeng kami. Tolong terima. Pil telur ayam hidup. Obat pengumpul energi untuk kesehatan. Qiu Muxue ini benar-benar perhatian. Tunggu. Ini. Bagaimana pil ini bisa memiliki aura darah keluarga Lin saya? Tuan Lin, pil berharga ini dicampur dengan darah 100 roh. Meminumnya bisa menumbuhkan daging pada tulang putih. Benar-benar pil yang langka. Dari mana kamu mendapatkan pil ini? Tuan, Anda menyakitiku. Maaf. Tuan, saya mungkin tidak tahu siapa yang membuat pil ini. Tapi saya tahu asalnya. Dari mana asalnya? Katakan saja, apa keuntungan yang Anda inginkan? Tuan Lin, Anda salah paham. Meminta keuntungan seperti ini. Saya tidak bisa melakukannya. Lalu, apa yang kamu inginkan? Saya ingin sepatah kata dari Tuan.
Sepatah kata, rumah lelang Long Feng ingin berteman dengan Tuan. Hanya itu saja, nilai seorang teman, jauh lebih baik daripada harta karun apapun. Apakah Tuan bersedia menerima saya sebagai teman? Baik, saya mengakui Anda sebagai teman. Bagus sekali, memiliki teman sehebat Anda yang berpotensi besar, pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Tuan Lin, asal-usul obat berharga ini, sebenarnya Anda sudah bertemu. Maksudmu? Sekte Yuming, benar, sekitar setengah tahun yang lalu. Sekte Yuming tiba-tiba mulai menawarkan polis semacam ini. Awalnya saya pikir mereka hanya kebetulan mendapatkan darah Bailing. Tapi beberapa bulan terakhir ini, namun polis asuransi ini justru semakin banyak. Ini membuatku curiga. Tuan Lin, kau bilang bahwa Sekte Yuming ini kebetulan mendapatkan darah 100 roh. Atau mereka menangkap beberapa orang yang memiliki garis keturunan darah 100 roh. Untuk dijadikan budak darah, Sekte Yuming. Sekte Yuming ini memang sulit dipahami. Markasnya juga sulit ditemukan. Kadang muncul, tapi hanya cabang. Dengan memegang token ini, Anda bisa langsung masuk ke markas utama Yuming Jiao. Tuan Lin, mohon tunggu sebentar. Saya akan siapkan kuda dan membawa Anda ke Yuming Jiao. Tak perlu repot untuk orang itu. Kekuatan yang hebat. Nona, rumah lelang Long Feng kita selalu berhubungan baik dengan sekte-sekte. Apakah perlu menyenangkan orang seperti dia? Kamu tidak mengerti. Seorang jenius dengan potensi tak terbatas seperti dia. Berinvestasi padanya sebanyak apapun tidak berlebihan. Siapkan kuda, kita juga akan pergi. Pergi. Bajingan, kamu masih punya muka untuk kembali. Minggir, aku kesini hanya untuk mencari orang dari Sekte Yuming. Omong kosong, Sekte Suanyan kami adalah sekte yang terhormat. Bagaimana mungkin kami menyembunyikan Iblis Yuming? HMPH, Elder Agung Ling Xuan dan Situ Hao semuanya berlatih ilmu sihir. Bahkan gerakanmu, sesepuh Sekte Nether juga sangat jelas. Kamu terlalu percaya diri buta. Li Feng, kamu meninggalkan Sekte Suantian, biarlah. Hari ini kamu datang mencemarkan nama baik Sekte Suantian. Apakah kamu benar-benar berpikir aku, Suan Jizi, tidak bisa membunuhmu? Aku akan mengatakan sekali lagi. Suan Jizi, aku tidak ingin berperang denganmu. Minggir, hahaha. Baiklah. Lin Feng, aku, hari ini akan membunuhmu, bajingan. Membersihkan sekte, membunuhku. Apakah kamu belum mengerti situasinya? Suantian Sek sudah dirusak oleh Sekte Iblis. Kamu tidak melawan iblis, selalu menargetkanku. Kamu benar-benar sudah pikun, berani sekali. Suan Jizi, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Inilah Suan Zongmu. Gua ini penuh dengan energi jahat. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana Suanzongku bisa punya tempat seperti ini? Sudah lama terjadi. Hanya saja kamu tidak pernah melihatnya. Tidak. Sekte Suantian, kami tidak akan menjadi tempat kejahatan. Cukup. Li Feng, ini pasti penipuan yang kau atur. Mati tidak menyesal. Bagaimana mungkin? Makanlah, pil terakhir terjual cukup banyak untuk membeli makanan ringan. Ini hadiah dari guru untukmu. Hahaha, Raja Nanshan yang gagah perkasa. Sekarang hanya bisa bersenang-senang seperti anjing. Hahaha, pergi ke sana. Berani-beraninya kamu masih punya sikap. Cepat berlutut dan sujud. Kalau tidak, jangan harap bisa makan hari ini. Hahaha. Ini baru benar. Hanya seperti anjing kau bisa dapat makanan. Hahaha. 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 Hahaha.
Hahaha. Ayah, ayah, lihatlah aku. Aku adalah angin. Hahaha. Hahaha. Tuan Yuanji. Berkat sekte Suantian Anda. Kalau tidak, sekte Yuming kami memang sulit berkembang sampai saat ini. Hehe. Tidak heran sekte kami bertahun-tahun berperang. Namun selalu gagal menemukan markas sekte Yuming. Ternyata tersembunyi di bawah kaki sekte kami. Li Feng, aku akan memberimu penjelasan. Tapi perbuatanmu membunuh sesepuh wanita suci dari sekte ini tetap menjadi kesalahanmu. Seluruh murid, dengarkan perintah. Semua murid bantu aku membunuh si tua jahat Yuming. Matilah, si tua jahat Yuming. Ha. Kamu sudah menembus batas Jindan. Benar. Aku menggunakan kekuatan darah suci keluarga Lin untuk menembus batas Jindan. Telah mencapai Shenzang. Guru, saya datang untuk membantu Anda. Kenapa hanya kamu seorang? Di mana yang lain? Murid-murid berkhianat. Mereka semua adalah pengikut Yuming. Para tetua lainnya juga sedang melawan iblis. Baik. Bajingan tua Yuming telah menembus belenggu. Cara biasa pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi sekte Suantian kami juga bukan. Kau bantu aku untuk membeli sedikit waktu. Tunggu aku menyiapkan formasi pedang Suantian. Pasti akan membunuh bajingan tua itu. Hahaha. Ketua Suantian ternyata hanya begitu saja. Hahaha. Tidak menyangka, kan? Aku hanya menggunakan taktik Jin Chan Tuo Kiao. Dan berhasil menipumu. Li Feng, aku, sang ketua, ada di sini. Kenapa kau tidak segera berlutut dan terima kematianmu? Ah, bajingan dari Yuming, kamu pasti mati hari ini. Jangan gegabah, si bajingan tua ini sudah mencapai tingkat Shencang. Bahkan jika kamu berada di puncak Jindan, sulit untuk melawannya. Cepat mundur dan minta bantuan. Li Feng. Rasanya darah keluarga Lin kalian benar-benar membuatku ketagihan. Bagaimana kalau kamu juga tinggal menjadi budak darah, seperti ayahmu? Asalkan patuh, paling banyak hanya dipukuli beberapa kali. Tidak akan membunuhmu. Jika kamu tidak ingin mati sekarang, pasang rantainya sendiri dengan patuh. Berlutut di depanku dan memohon. Apa itu alam dewa? Aku akan membunuhmu. Meskipun kamu jadi kaisar, aku tetap akan membunuhmu. Ah, bagaimana mungkin? Dengan kekuatan ciptaanku yang ilahi, ternyata tidak bisa menembus pertahanannya. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Akan kubalas 10 kali lipat. Ah, sial, bagaimana Li Feng bisa jadi sekuat ini? Padahal aku sudah takut pada Shenzang. Di depannya aku sama sekali tak berdaya. Tunggu sebentar, Li Feng, segala sesuatu bisa didiskusikan. Aku bisa memberikan seluruh sekte Suantian kepadamu. Bicara dengan pamanmu. Saudara Lin, kakek Lin. Apapun yang kamu mau bisa aku berikan. Bukankah itu cuma masalah ngomong? Aku ingin nyawamu. Kamu ingin nyawaku. Bisa saja, itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Aku adalah Yu Dao, sekarang dengan umur 100 tahun. Dengan hormat meminta leluhur turun gunung membunuh bajingan. Tuan Lin, cepat hentikan dia. Tuan Lin, cepat hentikan dia. Dengan hormat meminta leluhur turun gunung. Ah, selamat datang, leluhur. Leluhur Yuming, konon kabarnya sudah menembus Shencang sejak 10.000 tahun yang lalu. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu. Betapa mengerikannya kekuatannya saat ini.
Abis sudah. Benar-benar abis sudah. Leluhur Yuming akhirnya muncul di dunia manusia. Aku Suantian selesai. Lao Zu menyuruhmu menjaga sekte Yuming. Masalah kecil seperti ini juga harus memanggilku. Hari ini kalian ayah dan anak berkumpul. Tidak sia-sia, Lao Zu aku keluar sekali perjalanan. Darah Bailing sangat jarang ditemukan. Tepat sekali untuk aku gunakan. Biarkan aku menghisap abis kalian berdua. Aku masih bisa naik ke level yang lebih tinggi. Nenek moyang ingin darah kalian. Itu adalah kehormatan bagi kalian. Li Feng, jangan mencoba melawannya. Kamu bukan tandingannya. Saat ini kamu masih punya tenaga. Cepat lari. Bocah kecil, siapa kamu berani bicara sembarangan? Apakah aku menyuruhmu bicara? Kuberikan kau satu napas waktu. Minta maaf pada ayahku. Aku akan membuatmu mati dengan cepat. Menyuruh aku meminta maaf pada ayahmu. Sungguh lelucon besar. Apa salahku sehingga aku harus minta maaf? Jalan si Usian adalah tentang segalanya tidak bersaing. Jalan besar sulit dicapai. Hari ini keluarga Linmu lemah. Maka seharusnya menjadi makanan darahku sebagai leluhur. Mengerti siapa yang tinjunya lebih besar. Dia yang berkuasa. Benar, kalian hanyalah segerombolan semut. Aku bunuh jika aku mau. Bagaimana mungkin? Karena kamu tidak berlutut, maka matilah. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Raja Dewa. Berlutut. Bodoh. Aku benar-benar bodoh. Dengan Fenger yang begitu hebat, sebagai putra suci, bagaimana mungkin Suantianzong kita tidak berhasil? Aku yang memaksanya keluar dari Suantian. Juga aku yang menghancurkan Suantian. Pemimpin generasi ke-72 Suantianzong Suan Qizi. Maluku terhadap leluhur kami. Guru, lihatlah bagaimana ilmu pedangku ini. Guru, murid ini beruntung tidak mengecewakan misi. Dalam pertempuran ini, aku membunuh 3,000 iblis. Saat kita bertemu lagi, kau dan aku akan menjadi musuh. Salah besar. Hahaha, salah. Sekte neraka yang terkutuk ini. Ayah, ayah. Aku adalah Fenger. Tenang saja, ada aku di sini. Mulai sekarang tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Paman. Kamu sudah sadar? Iya. Kakak Lin, bagaimana keadaan paman? Kejiwaannya terganggu, tapi akan segera sadar. Tuan Lin, ini adalah pil penyembuhan roh yang saya carikan khusus untuk Anda. Sangat efektif untuk luka kejiwaan. Selain itu, saya sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan batu roh. Ayah Anda tubuhnya lemah. Makan lebih banyak camilan juga bisa membantu pemulihan lebih cepat. Siapa wanita ini? Camilan adalah obat mujarab. Terbuat dari bahan langka yang dimasak dengan hewan spiritual. Harganya sangat mahal. Pil penguat jiwa bahkan lebih sulit didapatkan. Dia melakukan ini. Apa dia mengincar kakak Lin? Nona Lin kedua. Tidak perlu terlalu khawatir. Saya hanya teman Tuan Lin. Bagaimana kamu tahu apa yang saya pikirkan? Tuan Lin dan Nona Waner. Saya sudah mengirim orang untuk menjemput mereka. Mereka akan segera kembali. Tidak perlu, di antara teman hanya saling mengerti hati. Cara pebisnis tidak berhasil untukku. Hanya berhubungan secara tulus tanpa memikirkan keuntungan. Ah, kakak Lin. Kau mau kemana? Aku pergi ke cabang sekte Yuming untuk mencari ibuku. Tenang saja, aku akan segera kembali. Kekuatanmu luar biasa. Tidak tertarik pada uang. Sebenarnya dia itu orang seperti apa?
Cara yang hebat. Bisa membunuh guru besar dan pemimpin sekte gelap. Saat ini di dunia, orang yang memiliki kemampuan seperti itu, selain tuan muda kita, sepertinya, mungkin hanya para leluhur dari 10 suku kuno itu. Tidak, lihat tanda-tanda perkelahian ini. Sepertinya dia dipukul mati dengan kekuatan kasar. Tuan muda, Anda bercanda. Meskipun leluhur Yama hanyalah seekor semut, dia juga di puncak kekuatan suci. Membunuhnya dengan kekuatan mistis itu mudah, tetapi membunuhnya dengan kekuatan kasar. Tolong maafkan kebodohan hamba. Benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang bisa melakukannya. Bajingan dunia bawah. Terimalah serangan Suantian Zengfaku. Aiyaya. Siapa itu? Hei, sedang bernyanyi di sini. Hehe. Dari mana asal kalian, makhluk jahat? Aku adalah pemimpin agung Suantian, mengelola 80.000 murid. Melihat aku, kenapa tidak segera berlutut dan mengaku dosa? Katakan siapa yang membunuh leluhur Yuming. Pencuri kecil, lepaskan aku sekarang juga. Di mana Lin Feng? Cepat datang dan bantu aku membunuh iblis jahat ini. Feng Er, guru telah salah. Sungguh menyesal. Berpura-pura gila. Hahaha. Bunuh. Cepat ambil pedang sakti guru. Untuk membunuh iblis. Bertarunglah sampai langit dan bumi terbalik. Hahaha. Benar-benar gila. Buang-buang waktu. Meski Old Ancestor Nether hanya seekor anjingku. Tapi memukul anjing juga harus lihat tuannya. Membunuh anjingku, maka harus membayar harga. Yu Tongsuan besar bicara tentang teknik mata besar 3000. Ilmu ini memiliki kekuatan untuk meramal langit. Kekuatan kultivasi tuan muda semakin maju. Hahaha. Ambil. Surga membantu saya. Lin Feng kecil, aku akan mengambil nyawamu. Tempat ini memiliki harta yang turun ke dunia. Harta ajaib di lembah ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jika bisa mendapatkan harta ini, tujuan kita bisa tercapai. Selamat, Tuan Muda. Kenapa harus senang? Tuan Muda adalah putra Raja Dewa. Diberkati oleh takdir. Memang layak untuk memperebutkan tahta Raja Dewa. Kini harta duniawi muncul. Di dunia saat ini selain Tuan Muda, siapa lagi yang layak mengambil harta ini? Kau benar di dunia saat ini. Selain aku siapa lagi? Namun sebelum jaminan diberikan, dengarkan baik-baik. Kamu harus cepat menyusun dakwaan. Belakangan ini muncul seorang iblis mengejutkan, yang membantai 80.000 murid Suantian. Aku sudah lama mendengarnya. Iblis itu sepertinya bernama Lin Feng. Aku juga mendengar, ada orang besar yang menawarkan hadiah 1 miliar batu roh untuk membunuh Lin Feng. Berani sekali. Berani-beraninya mencemarkan nama baikku. Iblis, pergi. Cepat pergi. Iblis Lin Feng. Kamu menentang ajaran. Membunuh guru. Orang harus menghukumnya. Siapa? Aku adalah pemimpin sekte 8 dunia 6 alam. Jika kamu sekarang memohon ampun, aku jamin. Apa itu 8 dunia 6 alam? Belum pernah dengar tentang kamu. Pergi. Bukankah dikatakan bahwa Lin Feng bertarung dengan Suantian Sek dan terluka parah, hampir menjadi orang cacat? Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Katakan siapa yang menyebarkan rumor itu. Saya benar-benar tidak tahu. Aku baru bangun dan mendengar para murid sedang membicarakan hal ini. Berani-beraninya datang hanya berdasarkan rumor ini. Tidak. Saya salah. Tuan, saya tidak akan berani lagi. Pergi. Baik, saya akan pergi sekarang. Cepat pergi. Sepertinya ada seseorang yang mengendalikan semua ini di balik layar. Linger. Ayah. Kak Lin, kamu sudah kembali. Linger, di mana ayahku? Ah, kakak senior Sangguan membawanya ke pasar. Ayah sudah pulih banyak dalam 2 hari ini. Meskipun masih belum bisa mengenali orang, tapi sudah pulih banyak.
Itu bagus. Kakak Lin, apakah kamu belum menemukan Bibi? Belum. Aku telah menghancurkan 48 cabang sekte gelap, mencari di seluruh penjuru pegunungan dan lautan. Tetap belum menemukan jejaknya. Kakak Lin, kamu juga jangan terlalu khawatir. Bibi pasti akan mendapatkan perlindungan dari langit. Pak Lin, cepat berkemas. Kereta sudah saya siapkan. Kamu pergi ke Kekaisaran untuk bersembunyi beberapa hari. Saya sudah berbicara dengan Kaisar. Dia akan melindungimu. Beberapa sekte kecil itu tidak saya anggap penting. Pak Lin tidak. Mereka adalah 10 suku kuno. 10 suku kuno ingin membunuhmu. Lalu kenapa dengan 10 suku kuno? Selama mereka berani datang, itulah hari kematian mereka. Tuan Lin, Anda mungkin belum tahu tentang 10 suku kuno. Mereka adalah 10 suku terkuat sejak zaman purba. Xuan Tianzong dan Yu Mingjiao di mata mereka. Namun mereka hanya semut. Saya tahu. Tuan Li, putra mahkota Fusang sudah mendatangi saya. Saya sudah menghindarinya, tapi bisa berbohong sementara. Tidak selamanya. Dinasti Fusang. Dinasti yang didirikan oleh suku Jinwu kecil. Dengar saran saya, cepat pergi. Kalau tidak akan ada kesempatan lagi. Jika putra mahkota Fusang menemukan, akibatnya tidak terbayangkan. Kakek Jinwu yang rendah hati. Saat saya mengajar di kehidupan sebelumnya, kakek Jinwu hanyalah hewan peliharaan spiritual yang saya mainkan dengan sembarangan. Bos Qiu, kamu berani sekali. Berani menipu pangeran ini. Tapi ada satu hal yang kamu katakan benar. Ini memang kesempatan terakhirnya. Lin Feng kali ini, kamu tidak akan bisa lari. Berani menggertak kakakku Lin, cari mati. Yo, ini ada seorang gadis cantik. Kecantikannya luar biasa. Bagaimana kalau ikut dengan pangeran ke istana? Asalkan kamu mengangguk, besok kamu akan menjadi permaisuri. Pangeran Fusang. Kamu, Lin Feng. Pangeran belum selesai denganmu. Tapi kau datang sendiri. Tapi begini juga baik. Ambil harta karun dulu. Lalu mainkan wanitamu. Menghalangi jalanku. Cari mati. Ah. Kenapa kau tidak mati? Keahlianmu yang setengah-setengah ini jauh dibandingkan leluhurmu. Pergi, aku tidak ingin membunuh hari ini. Pangeran, mohon tenang, mohon berikan aku sedikit muka. Jangan membuat keributan di rumah lelang. Apa kedudukanmu? Apa posisiku? Layakkah aku memberimu muka? Pergi atau mati. Pergi, aku pergi. Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi Anda benar-benar tidak seharusnya memukul Pangeran Fusang. Meskipun kekuatannya biasa saja, namun di belakangnya ada dinasti Fusang, yang terkenal suka melindungi. Dia memang datang untuk mengambil harta karunku. Aku tidak turun tangan. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Harta bumi, harta bumi, harta dari bumi. Berbarengan dengan tulang kaisar. Menurut catatan kuno, yang memiliki harta kaisar, hidup ini akan menjadi kaisar. Kakak Lin, kamu ternyata memiliki harta karun. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Pak Lin memiliki harta karun. Prestasi masa depanmu pasti tidak kalah dengan keluarga kuno. Tidak peduli berapa biayanya. Teman ini. Meskipun harta karun bagus, namun itu juga seperti kentang panas. Sejak dulu harta karun yang aneh dimiliki oleh yang mampu. Tuan Lin harus lebih berhati-hati. Tidak apa-apa, aku akan menunggu mereka di sini. Bangsat Ling Feng. Tunggu sampai ahli keluargaku datang. Aku tidak hanya ingin kau mati. Aku masih ingin kamu melihat aku bermain. Wanita kamu. Hahaha. Kakak beradik Onodera. Lama tak jumpa. Bang Wang, kenapa kamu di sini? Lewat. Kebetulan mendengar kamu mengoceh. Tapi ada masalah. Apakah mungkin Wang Tengyun belum tahu tentang harta karun itu? Barusan kamu bilang Lin Feng. Tapi harta karun itu hanya ada di Lin Feng ini. Bukan, Kak Wang. Aku bicara tentang Lin Feng yang lain. Hahaha, jangan khawatir. Aku tidak akan merebut harta karun itu darimu. Berikan benda itu kepadanya. Ini adalah informasi yang sudah aku dapatkan untukmu.
Di sekitar Lin Feng ada 3 wanita cantik. Dan Gulinger adalah wanita yang paling disayang oleh Lin Feng. Jika kamu ingin merebut harta kaisar, kamu harus mendapatkan wanita ini dulu. Lambat sedikit akan berubah. Dan benda di dalam kotak ini, kebetulan bisa membantu Anda. Benar, jika menunggu orang-orang dari suku lain tiba. Sekalipun pangeran ini bijaksana dan perkasa, takutnya sulit untuk mendapatkan harta bumi. Kakak Wang memang anak Raja Dewa. Benar-benar memiliki aura kaisar. Maka, saya ucapkan terima kasih dulu. Tuan muda, harta bumi ini. Rumah lelang Long Feng penuh dengan larangan. Tetapi aku berhasil menyelinap masuk tanpa ketahuan. Putri cantik, pangeran datang. Aduh. Siapa itu? Kamu berani sekali, si kecil Jinwoo. Berani masuk ke kamar Linger. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Barang ini cukup kuat. Saya sarankan kamu segera berlutut. Lalu serahkanlah harta karun itu. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. HMPH, hanya berhasil menepis tanganku. Sudah membuatmu begitu percaya diri. Keras kepala, maka mati saja. Bintang Utara, kaki 1000 mil. Rokuhara Mikaku, tanpa bencana, dengarkan perintah yang nyata. Apa kamu berencana memakai strategi kecantikan, bodoh? Ini adalah teknik rahasia Fusang. Tari ilusi. Musik dansa, hati dan pikiran hancur bersama. Lin Feng, aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir. Serahkan harta berharga milikmu dengan patuh. Aku tidak hanya bisa menyelamatkan nyawamu. Aku juga bisa memberimu sebuah kota. Jika tidak, hari ini kamu pasti mati. Kamu banyak bicara sekali. Keluarkan semua kemampuanmu. Jika aku mundur selangkah, aku kalah. Ini semua salahmu sendiri. HMPH. Hahaha, rasakan penderitaan itu. Melodi ini menyayat jiwa seperti ribuan pisau. Lin Feng, mati di bawah tarian ilusiku, adalah suatu kehormatan dalam hidupmu. Kamu cukup keras kepala, tapi kemampuanmu masih jauh dari cukup. Bagaimana mungkin, tarianku tidak mempan padamu. Kemampuanmu tidak sehebat omonganmu. Ini untukmu. Ah. Pergi, menjauh dariku. Katakan bagaimana kamu ingin mati. Katakan bagaimana kamu ingin mati. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra mahkota Fusang. Aku memiliki jutaan prajurit Fusang di belakangku. Jika kamu membunuhku, itu berarti kamu melawan Fusang. Terhadap Lin Feng, kamu sebaiknya menyerahkan harta itu dengan patuh. Kalau tidak, ketika tentara Fuso menyerang, itu akan menjadi akhir dari keluarga Linmu. Fuso yang kecil berani mengancamku. Kak Lin, kamu tidak boleh membunuhnya. Kak Lin sudah berkorban terlalu banyak untukku. Aku tidak bisa membiarkan dia mengalami masalah besar karena aku lagi. Kakak Lin, kamu tidak marah padaku, kan? Seekor burung emas kecil. Biarkan saja. Pergi tidur ke kamar, ya. Ah. Kenapa kamu berantakan sekali? Kakak Wang, kamu datang tepat waktu sekali. Lin Feng memang kejam. Kak Wang, bantu aku, tolong. Nanti aku pasti akan membalasmu dengan baik. Kak Wang, kamu, jangan bicara. Kalau dilihat orang lain, tidak baik.
Buruk sekali, putra mahkota Fusang dibunuh oleh Lin Feng. Buruk sekali, cepat datang, putra mahkota Fusang sudah mati. Kakak Lin, ini sudah saatnya. Kamu masih punya waktu luang untuk minum teh. Sekarang semua orang di luar sedang mengatakan kamu membunuh putra mahkota Fusang. Tentara Fusang akan segera datang menyerang. Aku tidak membunuh putra mahkota Fusang. Kalian takut apa? Sekarang bukan masalah takut atau tidak. Aku mendapat kabar. Penguasa Fusang sedang menuju ke sini. Penguasa Fusang adalah ahli yang sangat populer. Meskipun kamu memiliki harta bumi, kamu tetap bukan lawannya. Orang yang benar tidak takut bayangan miring. Tidak membunuh berarti tidak membunuh. Lagi pula, bahkan jika Raja Fuso datang sendiri, apa yang bisa dia lakukan padaku? Tuan Ning, aku tahu kamu hebat. Hanya saja Raja Fuso jauh lebih kuat dari Patriark Yuming. Satu jari Raja Fuso bisa menghancurkan Patriark Yuming. Aku bisa coba urus lagi kekaisaran kuno. Meskipun tidak berharap mereka bisa menghentikan Tuan Negara Fusang, tapi setidaknya bisa menyelamatkan nyawamu. Tidak perlu, Pak Lin, selagi masih ada kesempatan. Tidak perlu takut. Kamu memiliki harta bumi. Selama bisa melewati masa ini, cepat atau lambat bisa kembali dengan bangga. Nona, ada masalah besar. Penguasa Fuso sudah tiba, begitu cepat. Sangat wajar, dia adalah ahli tingkat manusia. Tingkat manusia yang paling ekstrim. Melintasi 1000 li dalam sehari bukan masalah. Tuan Lin, apa rencanamu? Benar, Kak Lin, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tuan Fusang, lelang ini milik Nona Qiu. Mari kita pindah tempat. Baiklah kamu pilih. Di mana kita buat makam, memenuhi permintaanmu untuk merawat ayahku. Kak Lin jangan pergi. Yun Cheng ada Lin, 30 li dari Yulin. Akan segera dimulai. Lin Feng, biarkan aku melihat kemampuanmu. Tuan muda, hamba benar-benar tidak berguna. Jika Raja Fusang membunuh Lin Feng, apakah harta itu tidak akan hilang? Tak perlu khawatir, dengan harta itu, nyawa tidak akan berakhir. Aku hanya ingin membuatnya putus asa. Hanya jika dia terjebak dalam keputusasaan langkah demi langkah, rencana asliku bisa dimulai. Kalian juga mulai bergerak. Ingat, bunuh satu orang setiap kali bertemu. Jangan biarkan. Li Feng. Bagus kau tahu. Kalau kau tidak keluar, aku tidak keberatan membantai seluruh kota ini. Untuk membalaskan dendam anakku. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Putra mahkota Fusang bukan aku yang membunuhnya. Berani sekali kau membantah. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Luka di dada anakku disebabkan oleh jurus pedang Suantian. Sekarang Suantian sudah musnah. Suan Jizi telah disegel. Kau beritahu aku, selain kamu siapa lagi yang bisa jurus pedang Suantian? Kalau begitu kalian benar-benar salah. Aku dulu memang bisa jurus pedang Suantian. Tapi sudah lama aku kembalikan kemampuan itu pada Suantian. Perdebatan licik, panggil orang, potong urat tangan dan urat kakinya. Dihukum menjadi budak. Pemimpin negara menduga anak ini memiliki harta karun. Dihukum menjadi budak seperti ini. Bukankah itu terlalu membuang-buang? Bagus sekali harta karun. Sebongkah harta karun. Itu bisa menghilangkan kesedihan di hatiku. Berlutut dan keluarkan hartamu. Aku bisa mengampuni hidupmu. Aku sungguh berpikir kamu datang untuk membalas dendam. Ternyata kamu hanya sama saja. Rendahan, cepat berlutut. Kalau aku tidak berlutut, maka aku akan memukulmu sampai berlutut. Untuk Tuan Negeri, tangkap pemberontak ini dulu. Orang lemah berani kurang ajar. Perintah raja adalah kehendak surga. Penjahat Lin Feng, ini terakhir kalinya aku bertanya padamu. Bersujud atau tidak, kalian tidak pantas untuk itu. Wu Feng yang hebat. Berani-beraninya kau melawan. HMPH. Tidak heran dia adalah pemilik harta karun bumi. Masih muda tapi sudah memiliki kekuatan sehebat ini. Harus diakui, kamu memang sangat kuat. Sampai di sini saja. Kilauan langit yang terang. Aku adalah penguasa ke-449 dari Fusen. Hari ini para penjahat telah menghina negara.
Dengan darah dan semangat khusus, memohon leluhur muncul. Memohon leluhur untuk menunjukkan diri. Hanya segini kemampuanmu. Kalian keturunan Fusang memang benar-benar mewarisi dari ayah ke anak. Benar-benar tidak berguna. Baiklah, karena anakmu mati di Yuncheng. Jika kamu ingin bertemu leluhurmu, maka bantu aku. Xiao Jinwu, keluar dari sini. Jalan ini tidak untuk keturunan yang tidak berbakti. Berani-beraninya memanggilku. Leluhur yang ada di atas, membunuhku secara diam-diam. Tanpa putra mahkota, dosa tak terampuni. Mohon leluhur untuk menegakkan keadilan bagiku. Siapa yang berani menyakiti keturunanku, itu berarti melawan saya dan kamu. Kamu, yakin melawan saya? Kamu yakin? Tidak salah lihat, bukankah dia sudah ke barat selama jutaan tahun? Apakah hanya terlihat sama? Tidak salah. Perasaan ini tidak akan salah. Lama tak bertemu. Bocah kecil si Alan. Kamu juga pantas memanggilnya bocah kecil. Diam. Cucumu ini tampaknya punya banyak keberanian. Kakek buyut, kenapa pukul aku? Kalau mau pukul, harusnya dia yang mati. Diam saja. Aku bukan memukulmu. Aku sedang menyelamatkanmu. Mana mungkin. Sebenarnya orang macam apa, sampai membuat leluhur begitu takut? Sudahlah, aku dan dia sebenarnya tidak punya banyak dendam. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor? Cepat katakan. Ini aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya anakku terbunuh. Aku datang untuk memeriksa mayatnya, tetapi ternyata terluka oleh pedang surga. Dia juga tidak tahu. Sepertinya lawannya sangat tersembunyi. Bubar saja. Jangan sebutkan kejadian hari ini kepada siapapun. Aku juga tidak mau melihat orang-orang Fusang lagi. Cepat berlutut. Oh, leluhur. Siapa sebenarnya orang itu? Semakin sedikit yang kamu tahu semakin baik. Jika kamu ingin mati, aku tidak keberatan memberitahumu. Terima kasih, saudara. Saudara, Anda terlalu sopan. Saya juga tidak tahan melihat tentara Jepang ini. Terlalu sewenang-wenang. Namun meskipun saya telah menghentikan mereka, saya tidak bisa menghentikan ahli yang menculik dua gadis itu. Apa? Kakak Lin, kamu sudah kembali. Apa yang terjadi? Tak lama setelah kamu pergi, banyak prajurit Fusang datang menyerang. Awalnya aku masih bisa menahan, tapi terlalu banyak orang. Jika bukan karena bantuan uang, aku dan Paman Lin juga akan diculik ke Fusang. Tidak, prajurit dari Fusang lemah. Yang benar-benar melukai aku dan menculik Linger dan Nona Kyu adalah pelayan dari klan Batu Kuno. Ini yang mereka tinggalkan sebelum pergi. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang kau harus pergi ke belakang Gunung Suantian. Mereka bilang membunuhmu adalah kehendak langit. Tempat terbaik adalah Suantian. Kakak Lin, kamu tidak bisa pergi. Ini jelas jebakan. Jika kamu pergi, pasti akan berakhir buruk. Kakak Lin, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu tidak pergi, kedua gadis itu pasti mati. Tapi meskipun kamu pergi, kamu hanya akan mati sia-sia. Pasti mati. Di dunia ini belum ada yang bisa mengambil nyawaku, Lin Song. Kakak Lin. Wang Tengyun memang benar-benar bodoh. Serahkan kedua orang ini padaku. Itu sama saja dengan menyerahkan harta karun padaku. Dulu, dia sombong dan angkuh, mengaku sebagai anak Kaisar Agung. Padahal sebenarnya, dia hanyalah seorang bodoh. Apa anak Kaisar Agung? Hanya nama kosong belaka. Lihatlah, tuan muda kita dengan mudah menangkap dua sandera. Itulah yang disebut takdir. HMPH, benar sekali. Akulah yang ditakdirkan oleh langit. Akulah yang pantas naik tahta menjadi kaisar. Jika tidak ingin membawa kehancuran pada suku Yan, segera lepaskan mereka. Jangan bergerak. Kau cari mati. Iblis masih berani sombong, berlututlah padaku. Atau kamu bisa coba. Apakah kecepatannya lebih cepat, atau pedangku lebih cepat? Bajingan, benar. Aku ingatkan satu hal.
Aku sudah menyiapkan formasi di bawah kaki mereka. Jika kamu sembarangan menyerbu, apapun bisa terjadi. Aku tidak berani menjamin. Ketua Dao Tian, penguasa lembah King Yu. Kalian menyebut diri sebagai sekte terhormat, namun melakukan hal-hal yang memalukan ini. Apa hak kalian untuk menuduh kami membantai sekte? Membunuh orang tak bersalah. Kami membunuhmu. Itu adalah kehendak langit. Ling Feng, kesabaranku ada batasnya. Cepat berlutut, serahkan harta karun. Kalau tidak, tanganku bisa terpeleset. Kamu tidak akan punya waktu untuk menyesal. Cepat berlutut, hentikan. Kenapa kamu belum berlutut? Mati kamu. Jangan bertaruh meskipun aku bisa menghentikan kembang api seketika. Tetap saja akan terluka. Kakak Lin tidak. Kakak Lin cepat pergi. Diam. Bergerak lagi berarti cari mati. Aku jamin kepalanya akan jatuh. Begitu seharusnya. Selama kamu tidak melawan, saat aku mengambil harta bumi, pasti akan kuberikan kalian jalan hidup. Serang. Kakak Li, cepat pergi. Kenapa kamu begitu bodoh? Cepat pergi. Hahaha. Para ketua sekte, serang bersama. Ling Feng. Harta karun ini milikku sekarang. Aku tidak apa-apa, Linger. Aku Jangan. Ini adalah harta karun kekaisaran legendaris. Hanya dengan memegangnya di tangan, sudah terasa aura spiritual yang tak terkatakan. Jika aku menyerap harta ini ke dalam diriku, pasti bisa membantuku menerobos batasan. Di masa depan menjadi kaisar agung juga bukan hal yang mustahil. Sekarang kamu bisa melepaskan mereka, kan? Bawakan kedua gadis ini dan lepaskan ikatan mereka. Lalu kirim ke rumahku. Wanita secantik ini, langsung bunuh saja. Sungguh disayangkan. Apa yang kamu katakan? Aku memang sudah janji untuk melepaskan orang-orang itu. Tapi aku tidak pernah bilang akan mengembalikan mereka kepadamu. Bodoh. Siapa yang menyuruhmu bangun? Berlututlah dengan baik. Jangan lupa mereka berdua masih ada di tanganku. Guru ada di sini. Penjahat dari dunia bawah. Jangan sakiti murid-muridku. HMPH. Ya. Ya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Orang ini, harta karun bumi sudah diambil. Namun, masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Harta karun tulang bumi. Tetapi pada akhirnya itu hanya sepotong tulang bumi. Apakah kamu pikir aku kehilangan sepotong tulang bumi? Maka aku sama sekali tidak punya daya tahan. Namun, apa bedanya? Aku adalah keturunan suku Yang. Dengan tulang kaisar di tanganku, siapa lagi yang bisa menggantikanku? Semut sialan. Berani-beraninya melukaiku. Hari ini akan kutunjukkan padamu perbedaan antara suku batu kuno dan kalian semut. Yin dan Yang bersatu, langit dan bumi selaras. Segala makhluk memiliki roh, segala hukum tanpa halangan. HMPH. Hahaha, lihatlah. Kalian semut-semut ini harus bersatu, untuk bisa menunjukkan kekuatan. Tapi aku tahu mantra untuk mengendalikan harta bumi. Lin Feng, bersiaplah untuk mati. Bagaimana mungkin? Ini adalah harta bumi legendaris. Harta bumi. Bahkan Raja Dewa tidak bisa menghancurkan harta bumi ini. Kamu jangan mendekat. Saya akan melawanmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tugasmu sudah selesai. Lin Xiu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak cukup kuat dan datang terlambat. Lin Xiu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak cukup kuat dan datang terlambat, bukan? Kamu datang tepat waktu.
Kakak Lin, siapa dia? Saya Wang Yun. Kamu tidak apa-apa, guru. Murid salah. Guru menyesal. Jangan bicara, saya bantu menghentikan pendarahan. Ah. Bajingan tua itu menipuku dengan kejam. Fenger, cepat pergi bantu pedang guru. Fenger, guru benar-benar tahu kesalahannya. Kakak Lin, lalu sekarang bagaimana? Meski aku dan dia punya perbedaan, tapi dia tetap guruku. Orang mati adalah yang paling dihormati. Aku harus menguburnya dengan baik. Semuanya sudah selesai. Tuan muda klan Yan sudah tahu bahwa itu Lin Feng yang membunuh Tuan muda Yan Hua. Harta karun ini sudah pergi. Tubuh Lin Feng tiba-tiba menjadi tak berguna. Kita sudah berusaha keras. Benarkah kita bisa mendapatkan harta bumi? Harta bumi tidak sama dengan tulang bumi. Harta bumi memiliki roh, yang memilih tuannya. Jika menggunakan cara biasa untuk memaksa dan menggali, itu hanya tindakan bodoh. Lihatlah, Lin Xuan dan Yan Hua keduanya berpikir bisa menguasai harta bumi. Pada akhirnya bukankah itu menghancurkan diri sendiri? Begitu ajaib. Bukankah itu tidak bisa didapatkan sendiri? Lebih baik jika pemilik harta dengan sukarela mengambil harta itu sendiri. Maka hal ini bisa berhasil. Mengambil harta sendiri, masih harus dengan sukarela. Pergilah, siapkan hadiah yang kusiapkan untuk Lin Xin. Akan saya laksanakan. Lin Feng, kamu tidak lebih dari seekor semut. Pada akhirnya kamu tetap hanya membuat pakaian pernikahan untuk saya. Sudah beberapa hari kembali, mengapa kakak Lin masih tampak lesu? Manusia bukanlah tumbuhan. Siapa yang bisa tanpa perasaan? Betapa dia membenci ketua sekte. Sekarang betapa sakitnya hati ini. Kali ini semua berkat ketua. Tuan Lin, Tuan Lin. Tuan Lin, saya baru saja mendapat beberapa aksesori. Mungkin berguna untuk Anda. Aksesori ibu saya. Di mana ibu saya? Saya telah mengirim pengawal. Hari ini bisa kembali. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Kamu lupa, kita teman. Tapi saat kami menemukan ibumu, dia sudah koma. Menurut laporan penjaga, kondisi ibumu tampaknya sangat berbahaya. Kamu harus bersiap-siap secara mental. Ibu, ibu. Nafasnya sangat lemah, hampir terputus. Tidak heran aku telah menjelajahi gunung dan lautan, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Jangan buang waktu lagi. Aku tahu Anda memiliki beberapa kemampuan. Aku punya sesuatu yang Tuan inginkan. 3 hari lagi, Ling Xiao Pavilion akan menunggu kedatangan Tuan. Kakak Lin, ada apa dengan Bibi? Ini merepotkan, seseorang telah menggunakan teknik penyembunyian jiwa padanya. Jiwanya tidak lengkap, orangnya tidak bangun. Siapa yang begitu kejam? Ah, seseorang yang ingin mengundangku makan. Tidak boleh pergi, Tuan Lin. Pasti Lin GG dan orang-orang ini berniat buruk. Tapi saya harus pergi. Menurutmu Ling Feng akan datang? Menurut informasi dari Wang Tengyun, orang ini sangat setia, pasti akan datang. Ngomong-ngomong tentang Wang Tengyun, orang ini juga benar-benar aneh. Harta karun di depan tapi tidak mengambil. Bagi dia, Lin Feng yang tidak berguna ini bukankah mudah diatasi? Siapa yang tidak setuju? Benar-benar terlalu banyak membual. Benar-benar menganggap dirinya seorang raja. Melihat aura kalian, sepertinya kalian dari klan Jiwa Suci. Klan Jiwa Suci ahli bermain dengan jiwa. Kalian memang hebat, menyembunyikan jiwa ibuku. Serahkan maka kalian akan dibiarkan hidup. Menyerahkannya tidak masalah, tapi kalian harus memberikan sesuatu yang kami inginkan. Di Bao, HMPH.
Diberikan padamu pun kamu tak akan sanggup menerimanya. Lucu, selain di Bao, adakah hal lain pada dirimu yang bisa membuat hati kami berdua tergerak? Aku tak pernah mengambil secara paksa. Berikan di Bao padaku, lalu ambil ini dan pergi. Kamu tidak akan rugi dengan transaksi ini. Kau pikir aku kekurangan ini? Li Feng, lebih baik kau lakukan seperti yang kukatakan. Harta karun di tangan sampah sepertimu. Hanya sebuah surat kematian. Kau tidak bisa menjaganya. Bro, kenapa repot-repot bicara padanya? Tangkap mereka. Harta karun tetap akan jadi milik kita. Hahaha, tidak bisa tahan lagi. Sepertinya saatnya bergerak sedikit. Kak, anak ini tidak sederhana. Sekarang baru tahu, terlambat. Sekarang baru tahu, terlambat. Kak, kamu baik-baik saja. Tidak akan mati. Sepertinya harus menggunakan jurus itu. Tetapi menggunakan jurus itu akan membuat radius 100 mil tanpa kehidupan. Tidak peduli sebanyak apapun. Meskipun darah mengalir seperti sungai. Aku harus membunuh Lin Feng. Ah. Ada apa? Kenapa jantungku terasa seperti mau melompat keluar? Mantra pemikat jiwa. Keahlian khas dari suku pemikat jiwa. Bisa memikat jiwa manusia. Seperti mayat hidup. Lin Bo, sampai saat ini, meskipun kamu setuju, sudah tidak ada gunanya. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Bagaimana kamu melakukannya? Aku akan memberikannya kepadamu. Kamu memang hebat, Tuan Lin. Tapi jangan terlalu sombong. Teman masa kecilmu mungkin sudah tewas sekarang. Kalian berdua bisa mengucapkan selamat tinggal selamanya. Ayo. Berhenti. Tuan Lin, kita harus segera kembali dan memeriksanya. Saudara Lin. Bagaimana dengan Linger? Aku bertanya, bagaimana dengan Linger? Saya benar-benar tidak bertarung. Saya hanya menarik ini dari pihak lawan. Semoga ini bisa membantu klan kuno Saudara Lin. Klan kuno. Salah satu klan kuno. Kenapa mereka menculik adik Linger? Tuan Lin harus pergi ke tempat suci suku kuno untuk memulihkan jiwa. Caranya sangat sederhana. Buka jalan pengantar saja. Jaga baik-baik orang tuaku. Aku akan segera kembali. Tuan Lin, tolong pikirkan lagi masalah ini. Linger. Saat-saat kritis bagi kelangsungan hidup klan kuno kita telah tiba. Besok para pemuda dari 10 klan kuno akan datang. Kamu harus memilih salah satu dari mereka sebagai suami. Hanya dengan cara ini klan kita bisa aman. Tidak, aku tidak mau menikah. Mau tidak mau, kamu harus menikah. Tidak menikah pun, kamu tetap harus menikah. Paman kedua, aku sudah punya orang yang aku sukai. Lupakan si semut itu. Pria yang harus kamu pilih adalah salah satu dari 10 suku kuno. Paman kedua, sejak kecil aku sudah ditinggalkan oleh kalian. Sekarang kenapa harus menggunakan masa depanku untuk menukar kemakmuran kalian? Kurang ajar, hanya karena darah bangsawan suku kuno yang mengalir dalam dirimu. Sejak hari kelahiranmu. Kamu adalah alat tukar bagi keluarga kerajaan. Kamu harus introspeksi diri baik-baik. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun tidak darimu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kamu tetap keras kepala, aku akan membunuh semut itu. Paman kedua, aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Aku tidak akan menikah. Siapa? Kamu siapa dan apa yang kamu lakukan di sini? Aku diutus oleh Tuan Muda, khusus untuk meminta sesuatu dari Anda, Nona. Apa itu? Nyawamu. Kakak Lin, apakah tempat ini benar-benar tanah suci suku kuno? Awalnya saya berencana membantu dia menunjukkan jalan. Tak disangka dia malah berbalik sendiri. Suan Siu. Hati-hati, dikatakan bahwa dalam suku kuno penuh dengan larangan. Sedikit saja ceroboh akan hancur lebur. Ikuti aku, ini hebat. Apakah ini kekuatan harta bumi? Benar-benar semakin menantikan. Aneh sekali para pangeran dan putra dewa dari keluarga besar ini. Mereka berkumpul di sini untuk apa? Aku, dari suku Banteng, bersedia memberikan 80 juta batu spiritual sebagai mas kawin. Untuk meminang sang putri kecil. Kamu ini banteng bodoh. 80 juta saja mau meminang putri Linger.
Tambang batu spiritual di Gunung Seribu Naga, 10 sumur spiritual. Sumur spiritual memang bagus, tapi akhirnya hanya sumber daya tambahan. Aku, Seng Hun, bersedia memberikan 100.000 prajurit roh sebagai mahar. Kalian sungguh terlalu baik. Kami, klan kuno, benar-benar merasa terhormat. Nanti pangeran klan kami akan datang. Saat itu, kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Di mana Linger dari klan kuno sekarang? Kamulah yang menyerang anggota klan kami. Masih berani muncul, semut kecil yang membunuh orang dari klanku. Bahkan berani bersaing denganku untuk memperebutkan pengantin. Kalau begitu, hari ini kamu tidak perlu pergi. Pangeran dari klan kuno tiba. Putri kecil dari klan kuno tiba. Hahaha, semua sudah lama menunggu. Inilah putri kecil dari klanku, Gulinger. Wah, orang yang cantik sekali. Bagus, wajah seindah ini memang cocok untuk Lingerku. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bersikap tidak sopan kepada putri bangsaku. Pergi. Saudara Lei, ada apa? Linger dia sudah tidak bernapas. Apa? Omong kosong. Putri kecil dari suku kita jelas-jelas hidup dengan baik. Bagaimana beraninya kamu mengutuk putri suku kita? Bawa dia pergi. Saudara Lin, sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. Aku mendengar ada cara untuk membangkitkan orang mati. Hanya saja harganya. Biaya apa? Biaya ini terlalu besar. Kita tetap membawa Nona Linger untuk dimakamkan. Mengatakan Linger tertangkap. Saudara Lin, jangan khawatir. Aku akan mengatakannya. Aku dengar bahwa Diba dapat membangkitkan orang mati. Tetapi memisahkan Diba dari pemiliknya sangat berbahaya. Sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Bagaimana mungkin sepotong Diba bisa dibandingkan dengan nyawa Linger? Aku akan menggali. Aku akan menggali. Diba. Ini adalah harta karun legendaris. Serahkan harta karun itu. Ini adalah harta karun legendaris. HMPH. Kalian bilang siapa yang tidak akan dibunuh? Mundur. Mengapa mereka begitu takut padamu, Brother Wang? Kenapa? Hahaha. Li Feng, meskipun kamu memiliki harta karun ini, pada akhirnya tetap saja kamu membuat pakaian pengantin untukku. Wang Yuan, semua ini untuk apa? Ingat namaku. Sejak awal, aku Wang Tengyun. Tujuanku memang harta karun ini. Tapi kau bodoh. Belum mengerti. Pangeran ketiga Hu saya yang membunuh. Reputasi buruk Lin Feng saya yang sebarkan. Saya yang memberitahu posisi Linger dari klan kuno. Bahkan klan kuno memaksa Linger menikah, juga karena saya ingin menghancurkan klan kuno. Klan kuno dan Dewa Raja berpakaian putih menjalin hubungan baik menunggumu. Namun, aku benar-benar tidak tega membunuh gadis Linger. Li Feng, tenang saja. Setelah aku memusnahkan suku kuno, aku akan merawatnya untukmu. Namun sebelum itu, aku harus mengantarmu pergi dulu. Ternyata, setelah mendapatkan harta bumi, kamu akan membebaskan roh Linger. Jujur saja, kamu sangat pintar. Bahkan aku hampir tertipu olehmu, HMPH. Namun, pada akhirnya kamu masih kalah langkah. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mantra yang kamu gunakan pada Linger, sama seperti yang ada pada ibuku. Sejak saat itu, aku sudah bangun. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Mengantarku pergi. Hahaha, kamu sukarela menggali tanah ini. Maka kamu sudah ditakdirkan menjadi pecundang. Sekarang aku akan menunjukkan kekuatan sejati harta karun ini padamu. Kakak Lin, cepat hentikan dia. Dia sedang menyerap harta karunmu. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Sejak dia memutuskan untuk mencuri nomor 02, dia sudah menjadi orang mati. Hahaha, angin. Merasa tidak? Kekuatan yang paling kuat dan suci ini, inilah kekuatan sejati dari harta bumi. Semuanya sudah berakhir.
Wang Tengyun sekarang sudah hampir mencapai tingkat Dewa Raja. Jika Dewa Raja tidak muncul, tak ada yang bisa melawannya. Rasakanlah kekuatan luas tak terbatas ini. Bagaimana mungkin? Hanya sebuah harta bumi. Kamu tidak berpikir aku benar-benar tak punya kekuatan untuk melawan. Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak pantas mengetahui identitasku. Hahaha, bagus sekali. Setelah Wang Tengyun mati, ancaman terhadap klan kita juga hilang. Sejak dahulu, pahlawan lahir dari pemuda. Lin, sahabat kecilku, membawa harta kaisar. Masa depannya sungguh tidak terbatas. Tidak tahu apakah Lin Xiaoyu bersedia menjadi menantu saya di klan Gu. Seekor semut pun berani menginginkan putri kecil klan Gu. Apakah dia layak, kakak besar?